Coba deh, bayangin kamu lagi berdiri di tengah gurun pasir Madinah ya. Mm-mm. Bulan Maret tahun 624 Masehi. Udara panas keringnya tuh langsung menusuk pori-porimu sejak matahari terbit. Panas yang benar-benar mamanggang ya. Persis, rasanya seolah mengeringkan tenggorokanmu dari dalam. Dan ini tuh bulan Ramadan, puasa pertama yang diwajibkan buat umat muslim. Jadi mereka lagi puasa di tengah kondisi ekstrim itu? Ya, di tengah kehausan dan kelaparan itu, kamu tuh bukan lagi ibadah di dalam ruangan yang sejuk kan? Oh jelas nggak? Kamu lagi bersiap untuk sebuah misi di tengah gurun yang mempertaruhkan nyawamu dan juga nasib komunitasmu. Dan udara di gurun saat itu bukan sekedar panas karena matahari ya, tapi panas karena ketegangan yang pekat banget. Benar banget. Ini tuh momen krusial, di mana sejarah sebuah peradaban itu nggak ditulis pakai tinta di atas meja yang nyaman. Iya, tapi pakai darah kan? Pakai keringat, taktik, dan adrenalin murni di atas pasir yang mendidih. Wah, merinding aku dengarnya. Dan itulah yang bakal kita gali dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Kita pakai sumber dari sebuah e-book sejarah Islam yang judulnya Badar The Impossible Odds. Judul yang sangat pas, jujur aja. Iya kan? Makanya, lupakan sejenak deretan tahun atau teks-teks sejarah yang kaku. Kita bakal masuk ke dalam sebuah kisah action thriller epic. Bener-bener kayak film aksi. Kita akan membedah gimana sebuah rencana asset recovery. Maksudnya niat ngambil kembali harta yang dirampas. Itu tiba-tiba berubah haluan. Berubah jadi cerita survival horror ya? Tepat. Survival horror yang luar biasa mendebarkan. Kita bakal lihat gimana taktik jenius bisa bikin pasukan kecil ngeruntuhin raksasa militer tanpa ampun. Yang bikin, sumber ini memakau adalah cara dia menyoroti anatomi dari ketimpangan itu. Logika perang tradisional tuh bener-bener ditantang di sini. Kayak hitung-hitungan di atas kertas udah nggak berlaku lagi ya? Sama sekali nggak. Kita nggak cuma ngelihat siapa yang menang, tapi bagaimana dan mengapa keputusan kecil di tengah krisis itu memicu efek domino yang menghancurkan musuh. Oke, mari kita mulai dari kontras logistik yang sempat bikin aku geleng-geleng kepala. Pasukan muslim dari Madinah kan cuma sekitar 313 orang. Berangkat menuju rute dagang, jumlah yang sangat kecil. Mereka ini sering dijuluki, gembel elit di situasi ini. Karena, alasannya masuk akal banget. Bayangin, dari 313 orang, tebak ada berapa kuda yang dibawa? Cuma 2 kan? Cuma 2, 2 ekor kuda dan 6 baju besi untuk keseluruhan pasukan. Unta pun mereka cuma punya 70 ekor. Nah, disinilah letak krisis logistik utamanya. Kalau kita hitung kasarnya aja ya, 313 orang dibagi 70 unta. Berarti 1 unta buat rame-rame? Betul, berarti setiap unta harus dinaikin bergantian oleh 3-4 orang. Dan itu konstan sepanjang perjalanan di gurun. Dan tunggu, ini termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri kan? Maksudku, beliau nggak naik tanduk khusus gitu. Enggak, sama sekali. Beliau ikut giliran jalan kaki di atas pasir yang sama, merasakan dehidrasi yang sama. Wah, gila sih itu. Secara psikologis, ini tuh ngiket moral pasukan dengan kuat banget. Mereka merasa senasib, sepenanggungan. Tapi secara militer lambat banget ya? Sangat lambat dan rentan. Di sisi lain, target mereka ini dijaga oleh sosok yang cerdas dan sangat waspada, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan. Dia ini bawa kafilah dagang raksasa kan? Hartanya aja senilai 50.000 dinar emas. Kalau dirupiahkan sekarang itu bisa triliunan ya? Triliunan rupiah. Dan di titik ini, aku takjub banget lihat kecerdasan dia. Dia bukan sekedar saudagar yang duduk manis kan? Dia itu kayak CEO yang paranoid banget. Paranoia yang sangat beralasan, karena hartanya itu urat nadi ekonomi Mekah. Betul. Dan paranoia itulah yang nyelamatin dia. Dia tuh nyuap penduduk lokal buat dapat info, tapi yang paling epic itu, kemampuan forensiknya. Forensik kotoran unta. Itu luar biasa. Nah, iya. Waktu dia sampai di sumber air, dia ngerasa ada yang nggak beres. Dia interogasi warga lokal dan nemuin bekas tempat istirahat 2 mata-mata muslim. Orang biasa mungkin ngelihat kotoran unta ya cuek aja kan? Tapi Abu Sufyan beda. Dia memungut kotoran unta itu. Bentar. Dia ngancurin kotoran unta itu pakai tangannya sendiri. Pakai tangannya sendiri. Dan dia menemukan, biji kurma di dalamnya. Tunggu, dia nyimpulin posisi musuh cuma dari serat biji kurma di dalam kotoran. Itu deduksi yang gila banget buat abad ke-7. Sangat presisi. Dari bentuk seratnya, dia langsung tahu itu bukan kurma lokal.
itu pakan ternak khas dari Yatsrib atau Madinah. Wow, Detik itu juga, lewat analisis simpel itu, dia sadar musuh udah di depan mata. Dia langsung ganti rute ke jalur pantai yang jauh lebih ekstrim demi kabur. Dan dia berhasil nyelamatin harta triliunan itu. lolos dia. Terus dia kirim kurir ke Makkah, bawa pesan, harta kita udah aman, putar balik aja, nggak usah perang. Logikanya krisis selesai kan? Nah, harusnya selesai, tapi disinilah si antagonis utama, Abu Jahal, ngambil panggung. Dia nolak pulang. Dia malah maksa bawa 1.000 pasukan, Sultan Squad lah ibaratnya, bawa 100 kuda elit, penyanyi, anggur, buat maju terus. Kenapa coba? Karena ego. Kita harus paham struktur sosioekonomi Mekah waktu itu. Ekonomi mereka dibangun di atas reputasi dan rasa takut. Oh, jadi gengsi ya? Sangat gengsi. Kalau Abu Jahal mundur gara-gara diancam pasukan kecil Madinah, suku-suku Arab nomaden lain bakal nyium kelemahan. Kelihatan lemah di gurun itu bahaya banget ya? Mengundang kehancuran, rute dagang mereka bisa mulai dirampok suku lain. Jadi Abu Jahal pakai tekanan sosial, peer pressure, buat maksa elit Mekah lanjut sekedar demi unjuk kekuatan. Staycation of power lah. Jadi, buat kamu yang dengerin, bayangin perubahan situasinya. Ini tuh kayak niat awalmu mau merencanakan Ocean's 11 buat ngambil berangkas dari 40 pengawal biasa, tapi gara-gara ego satu jenderal, tiba-tiba yang datang tentara bayaran dari film 300. 1.000 monster pembunuh bersenjata lengkap. Dan saat Muslim mulai cari tahu soal ini, intelijensinya tuh bener-bener abu-abu. Karena mereka belum tahu kalau kafilah dagangnya udah diganti sama tentara tempur kan. Jadi Nabi Muhammad ngirim 2 mata-mata ke sumur Badar. Di situ operasi senyap berjalan, dan mereka malah nguping pertengkaran 2 budak perempuan soal utang piutang. Ironis banget. Banget. Dari gosip receh, di mana budaknya keceplosan bilang, tunggu besok atau lusa pas tentara tiba, aku bakal kerja dan bayar utangku. Nasib sedua bangsa ditentukan. Tapi, malam itu situasi jadi gelap banget di ruang interogasi. Ya, saat patroli Muslim nangkep 2 bocah tukang air dari pihak musuh. Gimana tuh kejadiannya? Malam itu, kita ngelihat fenomena bias konfirmasi yang nyata banget. Pasukan Muslim ini lelah, kalah jumlah, dan mereka benar-benar berharap yang datang tuh cuma pengawal kafilah yang lemah. Jadi otak mereka nolak kenyataan ya? Tepat. Waktu bocah-bocah itu diinterogasi dan ngomong jujur kalau mereka utusan tentara perang, para sahabat mukulin mereka karena panik. Ya ampun, mukulin anak-anak karena mereka jujur. Iya. Dan ironisnya, pas anak-anak itu udah nggak tahan disiksa dan terpaksa bohong, bilang mereka dari kafilah dagang, pukulan itu baru berhenti. Menghukum kejujuran dan menghargai kebohongan, karena itu yang bikin mereka tenang. Manusiawi banget, tapi gelap. Dan disinilah Nabi turun tangan kan? Betul. Nabi melerai mereka dengan sangat tenang. Jujur, kalau aku jadi komandan di situasi panik gitu, aku pasti maksa tawanannya gambar peta kekuatan musuh. Tapi Nabi malah nanya, bentar, pertanyaannya tuh soal konsumsi unta. Iya, pertanyaan yang aneh kan? Berapa unta yang mereka sembelih per hari? Kayak pertanyaan koki dapur, bukan jenderal. Tapi itu kejeniusan analitiknya, kamu harus ingat siapa yang ditanya. Budak tukang air, mereka nggak ngerti peta formasi militer. Kalau ditanya strategi, mereka bakal ngarang. Oh, bener juga. Tapi bocah dapur pasti tahu persis berapa hewan yang dipotong untuk makan malam. Data konsumsi. Wah, mind-blowing. Waktu anak itu jawab 9-10 ekor, kalkulasi matematis di kepala Nabi langsung jalan. Secara logistik, 1 unta zaman itu cukup buat makan 100 orang. 9-10 unta, berarti 900-1000 orang. Sebuah deduksi intelijen yang sangat brilian, tanpa harus menyusup ke kemah musuh. Gila. Tapi itu berarti malam itu juga, 313 orang ini sadar kalau ilusi mengambil emas udah pupus. Mereka bakal diadu sama 1000 tentara elit. Jebakan maut. Keputusasaan mulai muncul. Nah, di tengah krisis itu, ada usulan strategi bumi hangus. Dan yang bikin kaget, ini bukan usulan jenderal, tapi prajurit biasa bernama Hubab bin Munjir. Hubab ini ngelihat posisi kemah Muslim, dan dia berani nanya ke Nabi, apakah posisi ini murni wahyu yang nggak bisa diganggu-gugat, atau sekedar taktik perang Tuhan sendiri? Berani banget Hubab nanya gitu ke komandan tertingginya di malam sebelum mati. Tapi justru karena keterbukaan komando itu, kepatuhan mereka bukan kepatuhan buta.
Waktu Nabi konfirmasi itu murni taktik, beliau nurunin egonya dan nerima usulan Hubab. Apa taktiknya? Resource denial, penyangkalan sumber daya. Mereka pindahin pasukan ke sumur paling dekat musuh, bikin kolam penampungan air untuk mereka sendiri, lalu... Mereka nimbun sisa sumur lainnya pakai batu dan pasir. Betul, ditimbun semuanya. Gila, literally motong jalur air musuh di tengah gurun, pasukan Mekah dipaksa perang sambil kehausan. Dan malam itu, semesta seolah ngasih intervensi lewat hujan. Katanya hujan ini punya dua wajah. Maksudnya gimana tuh? Secara geologis, lembah tempat musuh berkemah itu tanahnya lempung. Hujan badai mengubah lempung jadi lumpur hisap. 1.000 pasukan elit dengan baju besi berat terpelesat, formasi kacau, mental mereka jatuh. Kedinginan dan kotor-kotoran ya. Kalau di Bukit Muslim? Konturnya pasir gembur. Hujan lebat justru memadatkan pasir itu jadi kayak aspal alami, kokoh buat pijakan kaki pas perang besok. Wah, kebalikannya banget. Terus belum lagi ada fenomena nuas kan? Tidur sihir yang aneh banget. Iya, nuas ini kayak riset psikologis. Di tengah ancaman maut, otak mereka disuntik bius alami, bikin 313 orang itu tidur pulas banget. Saraf yang tegang sembuh seketika. Tapi ada satu yang nggak tidur pulas. Sang Panglima tertinggi. Nabi Muhammad SAW begadang semalaman. Dan ini adegan emosional banget. Beliau nggak lagi gambar strategi, beliau menangis memohon janji Tuhan. Beliau sadar taruhannya sangat besar. Ya, kalau 313 orang ini mati besok, ajaran ini lenyap. Tangisannya tuh begitu kuat, sampai badannya bergetar, dan selendangnya jatuh. Terus Abu Bakar datang ngasih pelukan romans yang menenangkan. Bilang cukup, Tuhan pasti menepati janjinya. Beban emosional malam itu terbayar tuntas paginya. Pas matahari terbit, musuh datang dengan kehausan, dehidrasi, nyari air. Cuma nemu sumur isi pasir. Di seberangnya, 313 muslim seger bugar nguasain satu-satunya sumber air. Perang mental udah dimenangkan muslim duluan. Pasukan raksasa itu dipaksa masuk arena sebagai pengemis kehidupan. Ya, nah sekarang saatnya pedang bicara. Tradisi perangnya kan nggak langsung keroyokan, tapi ada mubarizun, duel pembuka. Maju ke tengah. Kenapa? Karena ini Cywar murni. Buat ngancurin mental sebelum perang massal dimulai. Iya, kalau 3 bangsawan ini bisa memenggal jagoan muslim, mental pasukan kecil itu bakal hancur lebur sebelum formasi berbenturan. Tapi yang maju dari muslim adalah special ops mereka, Hamzah, Ubaidah, dan Ali si harimau muda. Dan eksekusinya gila, dingin banget. Instan. Hamzah nebas Syaibah dengan mematikan. Ali dengan lincahnya nembus pertahanan Walid. Ubaidah dan Utbah sempat saling melukai, tapi Hamzah dan Ali langsung datang ngehabisin Utbah. Skor 3-0 di menit pertama. Mental 1.000 pasukan Mekah seketika runtuh lihat pemimpin tak terkalahkan mereka tewas berdarah di atas pasir. Arogansinya berubah jadi panik. Abu Jahal langsung ngamuk dan merintahkan serbuan massal 1.000 lawan 313 orang berlapis baja. Secara logika, Muslim harusnya rata dengan tanah dalam 15 menit. Harusnya begitu. Tapi pas musuh nyarang, Nabi lempar segenggam pasir dan teriak syahatil wujuh. Hancurlah wajah-wajah itu. Terus tiba-tiba, badai pasir ekstrim menerjang tepat ke arah Quraisy. segenggam pasir yang membutakan 1.000 mata. Taktisnya, ini bikin kekacauan fatal. Pasukan kavaleri kehilangan visibilitas, kuda tabrakan, prajurit panik dan ngayunin pedang membabi buta nebas temen sendiri. Dan jangan lupa, ada narasi historis soal pasukan langit. Ya, prajurit berbaju putih di atas kuda yang kakinya nggak napak tanah. Kepakan cambuknya meratakan kepala musuh sebelum pedang sahabat nyentuh kulit. Teror absolut. Musuh merasa dihancurkan sama alam semesta itu sendiri. Dan di tengah badai itu, puncaknya adalah menjatuhkan Goliatnya, yaitu Abu Jahal. Nah ini, Abu Jahal dijaga pagar betis kuda yang rapat banget. Butuh jenderal kekar buat nembusnya. Tapi yang maju malah 2 anak remaja Gen Z era itu. Muadz dan Muawis. Anak SMA yang nekat banget. Gimana ceritanya? Mereka bisa nembus pertahanan lapis baja itu. Keunggulan postur. Karena mereka kecil, mereka bisa nyelip di sela-sela formasi di tengah debu. Mereka masuk ke bawah perut kuda Abu Jahal yang jadi titik buta. Mengincar kakinya. Betul. Begitu kaki kuda ditembas urat nadinya, kuda roboh. Abu Jahal terpelanting, kehilangan posisi atas, langsung salah satu pemuda ini nyabet kaki sang raksasa. Tersungkur dalam darahnya sendiri. Dan ironinya, eksekutor akhirnya itu Ibnu Mas'ud, mantan penggembala kurus yang dulu sering diludahi dan disiksa Abu Jahal. Pembalasan karma yang luar biasa.
Dia jalan pelan ke arah Abu Jahal yang sekarat tapi masih aja sombong. Karena pedangnya sendiri tumpul, Ibnu Mas'ud nyabut pedang mewah milik Abu Jahal, pakai senjata sang tiran buat memenggal kepalanya sendiri. Mitos Quraisy tak terkalahkan hancur berantakan di situ. Begitu debu turun, kita masuk ke sisa-sisa kesombongan di sumur tua. Mayat 70 elit Mekah diseret dan dibuang ke dasar sumur Al-Kulab yang kotor. Dan ada plot twist teologis di sini. Saat Nabi Muhammad berbicara ke dasar sumur, memanggil nama-nama mereka. Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian benar adanya? Dan jiwa-jiwa mati itu mendengar jelas. Tapi pembalasan yang lebih diam terjadi di atas. Para tawanan bangsawan yang dulu nyiksa budak, sekarang dirantai. Termasuk Bilal bin Rabah, yang berdiri menatap mantan penyiksanya. Bilal nggak mukul balik kan? Dia cuma diam, menatap wajah mereka. Tatapan yang melambangkan kemenangan absolut. Elit itu hancur nggak bersisa di depan mata Bilal. Dan kemenangan ini secara politik mengubah semuanya. Pasukan Muslim pulang bukan sebagai pelarian, tapi fondasi bangsa baru. Jadi, buat kamu yang dengerin, kalau kamu ngerasa hidupmu berat, masalahmu kegedean, sumber dayamu kurang, ingatlah anatomi Badar ini. Jumlah musuh nggak penting, kalau kamu punya intelligence, logistik akurat, mental baja, dan koneksi ke langit. Merangkul keterbatasan sebagai senjata, itulah mekanika sejati kemenangan mereka. Bener banget. Nah, sebelum kita berpisah, aku mau ninggalin kamu dengan satu pikiran liar. Ingat klan Bani Zurah, 300 orang yang putar balik pulang sebelum perang? Oh, yang pulang karena pesan kurir Abu Sufyan itu? Ya, bayangin ketakutan dan teror psikologis yang merayap di kulit mereka keesokan harinya di Mekah pas tahu kabar dari gurun. Elit superpower yang selama ini mereka sembah, ternyata bisa berdarah dan mati konyol di pasir. Pasti mereka memandang gurun dengan perasaan yang beda banget setelah itu. Pastinya. Mampukah kamu menatap gurun di ufuk sana dengan pandangan yang sama lagi? Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.